adat banyak sekali ritual. Ya, salah satunya mungkin karena kita sering membawa saudara kita yang ingin mengetahui leuweung kita, yang ingin mengetahui hutan kita diperkenalkan dengan yang namanya amitan, yang dimana leuweung bukan wilayah kita gitu. Dimana kita memasuki leuweung, ada salah satu bentuk amitan yang dimana kita menggunakan salah satu alat musik juga, alat musik tradisi yang dimana harinding adalah salah satu kesenian warisan juga yang masih tetap terjaga di sini. Salah satu bentuk amitannya kita hanya membunyikan karinding saja. Karena apa? Yaitu tadi, hutan bukan wilayah kita, jadi kita harus amitan atau kumpul gitulah ya. Itu bukan wilayah kita, jadi harus kita permisiin gitu. Di sini di alam ada aturan. Mungkin nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai kain warna merah, itu aturan karena ingin alam abah lestari gitu. Jadi sederhana sih. Kenapa masyarakat dari luar nggak boleh pakai alas kaki? Hanya abah menyarankan coba rasakan aja sentuhan alam dengan wujud kita langsung tanpa alat gitu. Jadi lebih menghormati alam. Nggak boleh pakai kain warna merah. Mungkin warna merah itu udah di badan kita, bisa darah, bisa emosional atau bisa unsur kesombongan. Jadi jangan menganggap alam itu tidak ada apa-apanya. Kita di masyarakat adat mempunyai tata wilayah leuweung atau tata wilayah hutan ya, yang dimana tata wilayah hutan kita terbagi menjadi 3, yang dimana wilayah yang pertama itu leuweung larangan, yang kedua leuweung tutupan, dan yang ketiga leuweung baladahan, yang dimana 3 leuweung itu mempunyai peran atau berbeda-beda ya, yang dimana leuweung larangan kita tidak boleh memasuki leuweung larangan tersebut karena ya namanya juga larangan ya, kita dilarang masuk ke wilayah leuweung larangan karena biarkanlah leuweung larangan tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain leuweung larangan ada juga leuweung tutupan, yang dimana leuweung tutupan adalah leuweung sekat ya antara leuweung larangan sama leuweung baladahan. Karena leuweung baladahan adalah wilayah kita bercocok tanam. Jadi leuweung larangan, leuweung tutupan sebagai sekat, dan leuweung baladahan. Yang dimana leuweung baladahan adalah salah satu teritorial kita mengolah tanaman dan bercocok tanam. Itu awalnya dari sesepuh kami mencetuskan di tahun 1918 coba berhenti makan beras, mencari umbi-umbian alternatif yang lain. Karena hasil bumi di petani Cirende itu cukup banyak. Bukan hanya padi. Ada talas, ada ganyol, ada sorghum, ada hanjeli, ada ubi jalar. Pokoknya untuk pengganti beras itu cukup tersedia. Ya, perjalanan 6 tahun, 1918 belum ke singkong, 1924 baru ditemukan singkong oleh sesepuh kami perempuan. Itu mendapatkan singkong ya sampai sekarang. Itu sangat penting, sangat berarti untuk masyarakat karena masyarakat di sini butuh kesejahteraan. Jadi pola pikirnya hanya untuk makan, tidak harus beras. Kalau di adat mah iya rasi, tapi masyarakat pinter di sini. Masyarakat di luar adat itu bisa mereka merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya. Bahkan mereka yang makan beras bisa nanam singkong, bisa mengolah singkong, dan mereka bisa memakan nasi singkong. Itu yang menjadi suatu kebanggaan untuk Cirende. Karena ini di tengah-tengah kota, pastinya kekhawatiran gempuran majunya zaman, gempuran teknologi, gempuran pendidikan. Ya, di sini masyarakat bisa memilah dan memilihnya mana yang lebih dipertahankan. Mungkin karena ini yang namanya warisan budaya, sejarah, ya masyarakat anak muda di sini, anak kecil, apalagi orang tua ya tetap menjaga adat istiadatnya. Karena bukan hal yang baru kalau masyarakat adat hilang di muka bumi ini, Indonesia tidak akan indah. Karena Indonesia indahnya dengan ragam budayanya.
Dari awal pertama kali panen itu kita mengambil singkong ke kebun, kita mencabutnya, kita memikulnya, disimpan di sini tempat pengolahan. Kurang lebih 1 kali panen itu menghasilkan 2 kintal atau 6 karung lah kalau di sini rata-ratanya. 2 kintal kita diolah, dikupas, pertama kali dikupas, digiling, diperas, setelah diperas lalu dijemur sampai kering. Udah kering nanti ada penggilingannya lagi, ada penggiling jadi 2 kali penggilingan. Udah digiling lagi lalu dipilah lagi, diambil yang dibersihin, lalu bisa dimanfaatkan atau dibikin rasi atau beras singkong. Nah, hasil dari perasannya itu ada 2 macam ya, ada buat bahan rasinya dan ada bahan acinya. Acinya itu hasil endapan yang ada di hasil perasan tadi. Nah, sama itu juga penggilingannya, dijemur sampai kering, lalu digiling lagi buat bahan kue atau bahan cireng. Olahan dari singkong itu banyak ya, macam-macam lah. Kulitnya pun bisa dimanfaatkan lagi menjadi bahan dendeng kulit singkong. Terus ada bahan opak. Opak itu lapisan keduanya dari aci. Opak itu bisa kayak kerupuk bulat-bulat itulah, tapi cuman dikasih garam aja, itu tidak memakai perasa ataupun apapun, jadi emang natural. Jadi untuk UMKM-nya sendiri kita mulai di tahun 2010 karena kita memang mengikuti perkembangan zaman. Terus banyak juga kunjungan-kunjungan wisata yang ke sini, tapi wisatanya mungkin wisata edukasi. Jadi untuk anak SD, SMP, SMA sama anak kuliahan mungkin di kampung ini memang jadi tempat edukasi buat mereka begitu. Jadi memperkenalkan mungkin ya kalau misalkan makanan pokok di Indonesia itu bukan hanya beras begitu. Olahannya banyak, yang ada dendeng kulit singkong, ada cireng, terus ada egg roll, ada kicipir, ada keripik bawang, ada saroja, ada simping, ada juga kicipir, itu mungkin. Masyarakat adat Ciren itu adalah masyarakat adat yang istilahnya itu ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Mikuku kabuhunan tapi teka talikung ku kabuhunan. Itulah kami. Yang artinya bahwa masyarakat adat Ciren itu adalah masyarakat adat yang memang mengikuti perkembangan zaman. Hari ini anak-anak muda kami juga kan tidak dilarang untuk mengetahui modernisasi. Mereka boleh punya HP, mereka bersekolah, mereka bergaul dengan yang lain. Tetapi nilai-nilai tradisi itu harus tetap kami jaga. Nah, dengan cara apa masyarakat adat Ciren menjaga atau menyikapi modernisasi, kita ini membentuk atau membangun kesadaran generasi mudanya tentang siapa dia. Ketika kesadarannya terbentuk, itu akan muncul karumasaan kalau istilah kami di sini. Nah, kalau dia merasa dan rumasa jadi orang Sunda, bagian dari masyarakat adat Cirende, dia berkewajiban untuk menjaga nilai tradisi yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Meskipun dia hidupnya modern atau dia lebih asyik menggunakan teknologi. Meskipun kekhawatiran pasti ada lah. Iya, sampai hari ini yang akan lihat, anak-anak mudanya masih tetap konsisten menjaga apa yang menjadi amanat leluhurnya. Yang penting itu mereka itu dibangun dulu lah kesadaran diri atau dikuatkan dulu fondasinya. Kalau istilah kami itu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing, yaitu saha kuring, siapa saya. Nah, ketika pertanyaan itu udah terjawab, mereka akan sadar bahwa kita ini bagian dari masyarakat adat yang memang punya kewajiban untuk menjaga nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh leluhur kami. Meskipun itu tidak gampang kan, Akang juga tidak akan menutupi. Memang ada sebagian anak-anak muda juga yang bukan acuh sih, mereka hadir ketika ada upacara adat. Kayak hari ini nanti malam itu ada namanya kurasan. Itu khusus untuk anak-anak dari mulai SD sampai anak SMA sebenarnya. Tapi ada sebagian juga anak muda yang memang tidak ikut terlibat dalam kegiatan itu. Tapi mereka bertanggung jawab ketika kami menggelar upacara adat, pasti mereka ikut terlibat dan ikut membantu. Itu juga udah sesuatu yang cukup lah buat kita di sini. Yang penting mereka tidak lupa dengan akar budayanya sendiri. Abah hanya berpesan bukan hanya untuk anak-anak adat
Ya semua anak-anak muda yang ada di negara ini, tolonglah, kita pasti punya budaya masing-masing. Abah tidak bisa memaksakan kalian harus menjaga adat istiadat. Kita semua punya ajaran, kita punya sebuah budaya, ya jagalah masing-masing supaya alam kita lestari, alam kita aman, termasuk ya keindahan negara itu menjadi, perbedaan ajaran itu menjadi ya tolak ukur toleransi umat beragama, itu kita harus lakukan. Senin 7 Desember 8 Desember ya 2025 di Kampung Cirenda, Cimahi, Jawa Barat. Kauliknya. Mau mana sih? Hai mulu. Tahun bisa dipanen. Mana sih ini kah? Ke Puncak Salam. Mana gitu? Assalamualaikum. Mau ke Puncak Salam. Udah nggak usah. Well, dibuang. Tinggi banget gue. Ras nggak kebanjiran, Ras. Gak usah beda-beda. Udah kayak iya emang dasar. Bagian aja.